Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang semuanya. Kita akan belajar sedikit hari ini sesuai dengan permintaan kalian melalui siapa ini? Alivia ya, Adela. Adela yang WhatsApp saya ini ada permintaan untuk sedikit mereview materi dan soal ya. Ini tapi banyak banget ini yang ini kan, nggak mungkin bisa selesai dalam satu sesi seperti ini. Bisa, tapi kalau singkat-singkat aja mungkin bisa. Mungkin saya akan singkat-singkat aja ya, yang penting-pentingnya saja, supaya kalian bisa dapat semuanya ini. Oke, yang pertama tentang reaksi, ini sebenarnya eksotermik, endotermik itu berhubungan dengan enthalpy change. Jadi sebenarnya yang utama yang perlu kalian pahami di topik ini adalah yang paling banyak akan keluar adalah enthalpy change ya. Enthalpy change. Jadi enthalpy change adalah perubahan enthalpy ya. Enthalpy itu energi yang ada pada suatu zat, dan dia nggak bisa diukur sebenarnya. Yang bisa diukur adalah perubahannya, enthalpy change-nya atau delta H-nya ya. Dalam sebuah reaksi bisa kita mengukurnya. Nah nanti enthalpy change ini bisa mempunyai nilai positif dan nilai negatif. Kalau nilai positif itu artinya endotermik, disebutnya reaksinya. Kalau enthalpy change-nya negatif itu disebut dengan reaksi exothermic. Yang membedakan apa? Kalau endotermik itu membutuhkan energi, reaksinya need energy. Nah, kalau exothermic release energi, energinya dikeluarkan. Mungkin secara umum endotermik, exothermic begini. Contoh-contohnya kalian bisa lihat ya, endotermik misalnya apa? Kalau kalian menguapkan sesuatu itu kan memerlukan energi, berarti itu endotermik. Exothermic apa? Exothermic misalnya reaksi yang mengeluarkan energi, misalnya pembakaran. Reaksi pembakaran itu exothermic karena mengeluarkan energi. Jadi reaksi pembakaran bukan endotermik ya, bukan memerlukan energi pembakaran itu. Pembakaran justru mengeluarkan energi. Biasanya kalau endotermik itu lingkungannya akan turun suhunya karena dia suhunya akan diserap oleh sistemnya. Jadi sistemnya menyerap lingkungan, menyerap energi dari lingkungan karena sistemnya memerlukan energi sehingga lingkungannya itu akan turun suhunya. Kalau exothermic kebalikannya, karena sistemnya mengeluarkan energi ke lingkungan sehingga suhu di lingkungannya menjadi lebih tinggi. Seperti itu. Nah, yang paling penting di topik ini memang enthalpy change nih, yang paling banyak akan ditanyakan, yaitu mengukur enthalpy change. Ini ada berbagai macam cara ya mengukur enthalpy change. Yang pertama adalah dengan menggunakan standar energi formasi atau biasa disebut delta HF. Delta H ada nolnya ya, F atau standar energi formasi. Ada juga yang menggunakan kalorimeter ya. Ini juga mungkin salah satu cara untuk bisa mencari delta H. Ada juga yang menggunakan bond energy atau energi ikatan. Ini mungkin belum belajar kalian ya. Dan ada juga yang menggunakan hukum Hess atau disebut dengan Hess law. Nah, yang saya lihat dari apa yang kalian kasih, kalian baru dapat dua ini ya, delta H F atau standar energi formasi sama kalorimeter. Bond energy sama Hess law mungkin akan belajar. Sekarang lagi belajar apa sekarang? Kalorimeter, Pak. Oke, kalian sedang belajar kalorimeter, berarti nanti ke depannya akan ada bond energy dan Hess law yang akan kalian pelajari. Ini yang akan banyak keluar sebenarnya di sini. Sini akan banyak keluar soal-soal, bond energy juga lumayan, Hess law juga lumayan. Tapi yang paling banyak di sini, kedua tuh Hess law, bond energy di sini, kalorimeter paling sedikit sebenarnya. Kalau saya di soal-soal UN ini ya, UNBK ya, UNG nasional sebelumnya, kalau di UTBK ya mungkin karena soalnya sedikit, hampir semuanya bisa bergantian keluar gitu.
Nah, makanya yang penting kita akan pelajari dulu delta HF, standar energi formasi. Di sini kalian ada sebutkan heat of combustion, heat of neutralization, itu cuma jenis-jenis apa entalpi saja. Nah, itu nggak terlalu penting. Sebenarnya melihat reaksinya saja. Kalau reaksinya pembakaran berarti delta H-nya delta H combustion. Kalau reaksinya netralisasi berarti delta H-nya delta H neutralization. Cuma gitu aja. Jadi tinggal kalian memahami reaksi pembakaran. Dan pembakaran adalah apa? Reaksi di mana zat organik biasanya direaksikan dengan oksigen. Nah, itu biasanya reaksi pembakaran. Maka delta H-nya menjadi delta H combustion. Kalau neutralization seperti apa? Kalau kita tahu neutralization adalah asam direaksikan dengan basa. Itu reaksi netralisasi. Maka delta H-nya akan menjadi delta H neutralisasi. Secara garis besar seperti itu. Kita coba lihat dari soal ya. Supaya lebih memahami. Sedikit saya carikan soalnya. Terutama yang delta HF. Tapi sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu delta HF itu seperti apa. Standar energi formasi. Standar energi formasi ini seperti ini. Saya kasih contoh misalnya N2 ditambah H2 menghasilkan NH3 atau amonia. Ini kalau kita setarakan di sini setengah, di sini 3/2 ya. Nah, delta H-nya ini, delta H pada reaksi ini disebut dengan delta H formasi dari NH3. Delta H formasi dari NH3. Ya. Kenapa NH3? Karena yang diformasi yang dibentuk, formasi kan artinya bentuk, yang dibentuk adalah NH3. Maka delta H-nya delta H formasi NH3. Tanda 0 di sini menunjukkan kondisi standar. Nah, kondisi standarnya itu kita tahu 0 derajat Celcius dan 1 atmosfer. Itu kondisi standarnya. Jadi diukur pada kondisi seperti itu, makanya di delta H standar F gitu. Nah, ini tidak akan menjadi delta HF kalau di sini 2 gitu. Enggak, karena delta HF itu harus 1 mol zat yang dibentuk. Jadi kalau di sini 2 mol itu tidak menjadi delta HF. Jadi delta HF-nya harus dibagi 2 kalau seperti itu. Nah, delta HF harus yang dihasilkan harus 1. Supaya dia menjadi per mol. Jadi pengertiannya begitu memang. Delta HF adalah standar energi formasi untuk membentuk 1 mol zat. Jadi harus 1 mol di situ, nggak boleh lebih dari 1 mol. Misalnya kita kasih contoh soal ya, delta HF seperti apa. Harus saya carikan tuh. Nah, misalnya nih ada sebuah reaksi ya, contoh ya. Ada sebuah reaksi 2NaHCO3. Oke. Menghasilkan Na2CO3 gas ditambah H2O liquid ditambah carbon dioxide gas. Ini diketahui apa saja, data-data delta H formasinya diketahui. Nah, data delta formasi ini biasanya diketahui memang di dalam soal ya. Biasanya dikasih tabel atau dikasih informasi mengenai delta H formasi. Misalnya di sini dikasih tahu delta H formasi untuk NaHCO3 sodium bikarbonat itu dikasih tahu 95 kJ per mol. Lalu delta H formasi dari N2CO3 diberikan 120 kJ per mol. Kilojoule per mol. Lalu delta HF H2O diberikan 80 kJ per mol. Dalam soal ini dikasih ya. Lalu delta HF dari CO2 diberikan 75 kJ per mol. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapa delta H reaksi ini? Atau perubahan entalpi dari reaksi ini berapa?
Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Kita menggunakan rumusnya ya, mudah ya. Rumus untuk mencari delta H sebuah reaksi adalah delta H adalah total ya, total perubahan energi atau total delta H dari formasi ya, total delta H formasi dari produk ya, produk dikurangi total energi delta H formasi dari reaktan. Jadi intinya produk dikurang reaktan. Nah, bagaimana kita mengaplikasikannya di soal ini? Misalnya di soal ini adalah kita punya produknya ini 1, 2, 3. Koefisiennya semuanya 1, berarti semuanya tinggal ditambahkan ya, delta H formasinya, karena ini total ya. Sum ya. Na2CO3 berapa? 120. H2O berapa? H2O 80. CO2 berapa? CO2 75. Nah, ini total dari produknya. Dikurangi reaktan. Nah, reaktan ini cuma ada 1, kita NaHCO3, tapi koefisiennya 2. Di mana kita taruh koefisiennya? Koefisiennya harus dikalikan. 2 dikali NaHCO3 berapa? Delta HF-nya 95. 2 dikali 95. Jadi tinggal kita hitung di sini 275 dikurangi 190. Kalau kita hitung ini menjadi 85, positif ya. Jawabannya kilojoule. Nah, begini kita cara mencarinya. Jelas ini? Jelas ya? Ya, Oke. Saya bisa hapus? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Itu soal sederhana itu. Artinya soal itu hanya soal dasarnya ya untuk delta H, mencari perubahan entalpi. Nah, sekarang biasanya soalnya itu pasti dimodifikasi kan, nggak hanya sesederhana itu, memasukkan rumus tidak. Tapi biasanya soal-soalnya pasti dimodifikasi dengan tambah-tambahan mol, volume, massa. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kemampuan kalian saja untuk kemampuan stoikiometri kalian untuk bisa menggabungkan semuanya itu menjadi satu kesatuan sehingga bisa menyelesaikan soal. Jadi sebenarnya mudah aja. Nanti ada yang dibandingkan, koefisiennya dilihat, mencari molnya segala macam. Itu yang harus kalian lakukan. Misalnya seperti ini ya, contoh soal yang sudah dimodifikasi. Diberikan data seperti ini, delta HF dari H2O itu sama dengan minus 242 kilojoule. Satuannya kilojoule ya, kilojoule per mol. Delta HF dari CO2 diberikan minus 394. Delta HF dari C2H2 diberikan plus 52. Nah, ini datanya diberikan. Lalu diberikan juga reaksinya 2C2H2 ditambah 5O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 2H2O. Ini dikasih reaksi. Cuma yang ditanya adalah jika or if 5.2 gram of ethane completely burn, dibakar sempurna ya, completely burn, with the equation as shown above. So calculate the energy released from the reaction. How much energy released from the reaction? Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, ini untuk menyesuaikan soal ini sama saja kita akan menggunakan
cari delta H-nya dulu ya, delta H reaksinya. Delta H reaksi adalah produk dikurang reaktan. Produknya ada apa nih? Ada 4 kali CO2. CO2 berapa? Min 394. Min 394. Ditambah 2 dikali H2O. H2O berapa? Min 242. Nah, ini produknya nih kita tutup. Dikurangi reaktan. Reaktannya apa? C2H2 kali 2. 2 dikali 52 positif ya. Ditambah O2. Nah, O2 nggak ada di sini kan? Data O2, data formasi O2. Kenapa tidak ada? Karena ini elemen. Elemen delta HF-nya itu selalu sama dengan 0. Jadi ini udah pasti 0 untuk si O2-nya. Maka kita dapat seperti ini. Ini kalau kita hitung, oke. Harus menggunakan kalkulator juga ya, supaya mempercepat. Tapi kalau ujian nggak boleh pakai kalkulator pastinya. Ditambah 4. Ini kalian dapatkan untuk yang sebelah sini 2060 minus ya, minus 2060 dikurangi 104 ya. Maka kalian dapatkan minus 2164 ya kilojoule. Nah, ini kita sudah dapatkan ya nilainya minus 2164 kilojoule untuk reaksi ini. Tetapi ini untuk reaksi ini, delta H-nya ini untuk reaksi ini. Delta H sama dengan minus 2164 kilojoule. Tapi yang ditanyanya ini, nah ini bagian pentingnya nih. Yang ditanya adalah bukan reaksi itu, yang ditanya adalah kalau 5,2 gram C2H2, ini modifikasinya ya. Sampai sini kita hanya menggunakan tadi delta H ya, perubahan entalpi ya. Konsep perubahan entalpi. Nah, sekarang digabungkan dengan konsep mol. Stoichiometri. Ini yang ditanya 5,2 gram C2H2. Berarti kalian cari dulu molnya C2H2 berapa. Molnya C2H2 adalah massa dibagi MR. Massanya 5,2, MR-nya 12 kali 2, 24, ditambah 2, 26. Kalian dapatkan 0,2 mol. Nah, ini yang ditanya untuk 0,2 mol, sedangkan yang kita punya di sini adalah untuk berapa mol? Untuk 2 mol ya. Ya, untuk 2 mol C2H2 2164. Berarti kita gunakan perbandingan ya. Jika 2 mol C2H2 itu kita menghasilkan minus 2164. Kalau 0,2 mol berapa? Nah, itu pertanyaannya. Kalau 0,02 mol itu X, anggaplah. Maka X kita bisa dapatkan adalah 216,4 kilojoule. Ya, itu yang warna biru dan warna kuning ini modifikasinya, artinya menggabungkan antara stoichiometri dengan entalpi. Entalpi yang warna merah nih. Yang warna merah itu entalpi aja. Nah, itu modifikasi soalnya salah satunya bisa seperti itu. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Ada ya? Kita coba reaksi yang lain. Contoh reaksi yang lain. Nah, oke. Sekarang kita pakai modifikasi yang lain ya. Saya hapus ini. Modifikasi yang lain, contoh ada delta HF. Delta HF dari alkohol diberikan C2H5OH minus 278. Lalu delta HF dari CO2 diberikan minus 394. Ini kilojoule per mol semuanya ya. Lalu delta HF dari H2O diberikan minus 286 kilojoule per mol. Oke. Pertanyaannya adalah jika 100 ml C2H5OH 2 molar
burn, completely burn, with reaction given, reaksinya seperti apa? C2H5OH ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 3H2O. Okay, we're going to calculate enthalpy change for the reaction. Oke, nah ini sama pakai cara yang tadi ya. Kita cari delta H-nya dulu ya. Sesuai dengan reaksi ini, berarti produk dikurang reaktan. Produk 2 kali min 394 ditambah 3 kali H2O-nya min 286 ya. Dikurangi reaktannya C2H5 min 278 ditambah oksigen 0. Nah, kita dapatkan ini, atau kita tulis di sini. Ini kalau kita hitung 394 kali 2 tambah 3 kali 286 ya. Ini kalian akan dapatkan minus 1646 minus menjadi plus 278. Maka akan sama dengan minus 1368 kilojoule ya. Nah, sekarang ini 100 ml 2 molar. Nah, ini bagian stoikiometrinya. Kita cari mol C2H5OH-nya. Molnya akan sama dengan M kali V, masanya 2, volumenya 100 ml jadikan liter, 0,1 berarti 0,2 mol. Nah, setelah itu gunakan perbandingan kayak tadi. Jika berapa mol? Ini 1 mol ya. 1 mol C2H5OH itu energinya 1368, maka jika 0,2 mol berapa? Itu X. Dari sini kita akan dapatkan X sama dengan, tinggal dikali 0,2 ya. 273,6. Minus 273,6 kilojoule. Oke. Ya, minus 273,6 kilojoule. Ada jawaban di sini. Nah, seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba di kalorimeter ya. Kalorimeter, kita coba contoh-contoh soalnya ya. Kita lihat, perhatikan dulu kalorimeter itu apa. Kalorimeter itu adalah alat ya, alat untuk mengetahui perubahan entalpi. Kalorimetri namanya. Jadi kalorimeter digunakan untuk mencari perubahan entalpi dengan menggunakan percobaan.
Biasanya kalorimeter ada dua ya, ada kalorimeter BOM itu yang terkenal ya, ada yang BOM, ada yang simple atau sederhana. Nah, bedanya apa? Kalau yang BOM ini itu kalorimeternya dihitung. Bahan kalorimeternya itu dihitung. Jadi ada apa perpindahan energi juga di bahan yang ada di kalorimeter tersebut. Tapi kalau simple itu biasanya nggak dihitung. Simple hanya menghitung larutannya saja. Kalau BOM larutannya dan kalorimeternya dihitung. Jadi ada perubahan energi juga yang dari kalorimeternya. Oke. Jadi biasanya kalau Qi total pada kalorimeter kan biasanya dicari itu dengan Qi sistemnya atau energi sistem ditambah energi kalorimeternya ya. Nah, untuk yang BOM ini semuanya dipakai, tapi kalau simple itu biasanya Qi totalnya hanya Qi sistemnya yang akan kita pakai. Karena kalorimeternya dianggap tidak mempengaruhi. Kalau yang yang simple ya. Nah, makanya biasanya yang sering keluar adalah yang ini, yang simple. Yang simple ini biasanya digunakan untuk reaksi neutralisasi ya. Jadi lingkungannya itu tidak mempengaruhi, kalorimeternya tidak mempengaruhi suhu. Hanya sistemnya yang dihitung. Misalnya contohnya seperti apa? Contohnya misalnya ada reaksi neutralisasi ya. Tadi di kelas yang sebelah itu ada yang nanya soal mengenai ini. Ya, ini dia. Soalnya seperti ini, saya tuliskan ya. Jadi ada beaker gitu. Dalam beaker ada larutan. Ini larutannya 50 apa ini? Sentimeter kubik H2SO4 1 molar. Suhunya 25 derajat Celcius. Ditambah dengan beaker kedua. Beaker kedua ya, ini 50 cm kubik juga, larutan Ca OH2 1 molar, suhunya 25 derajat Celcius juga. Setelah dicampur, dia menghasilkan larutan. Menghasilkan larutan di sini, larutannya menjadi 100 cm kubik, suhunya naik menjadi 37 derajat Celcius. Diketahui massa jenis air 1 gram per cm kubik. Dan kalor jenis ya, kalor jenis atau C, kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram degree Celcius. Yang ditanya delta H netralisasi per mol air berapa? Nah, ini yang ditanya. Delta H netralisasi per mol air. Nah, gimana nih cara mengerjakannya? Saya ngerjainnya di atas ya. Cara mengerjakannya adalah kita harus cari Q-nya dulu. Q adalah energi ya, energi yang involve, yang ikut di dalam reaksi ini. Bukan delta H-nya ya, Q-nya dulu. Q adalah energi yang involve. Q itu karena ini kita anggap simple ya, simple calorimeter, maka hanya sistemnya yang kita hitung yaitu MC delta T. Kalau sistem ini MC delta T. Ya, kalau misalnya kalorimeternya dihitung berarti ada C kalorimeternya. Kalau kalor jenis dari kalorimeternya dan perubahan suhu dari kalorimeter tersebut gitu. Tapi kalau ini kita anggap perubahan suhu pada beakernya itu kita anggap tidak mempengaruhi sistem, maka yang kita ukur hanya sistem yang di dalam ini ya.
Makanya kita anggap ini simple ya, simple calorimeter. Jadi yang hanya di dalam sistemnya saja. Beakernya ini kita abaikan gitu. Nah, kalau kita hitung hanya yang larutannya saja, maka kita dapatkan M. M adalah campuran ya, massa campuran. Karena kita akan mengukur Q di sini nih setelah reaksinya. Q di sini berapa? Masanya adalah massa setelah dicampur 100 cm3, berarti kalau jadikan gram, 100 gram, karena 1 gram per cm3. C-nya 4,2, delta T-nya perubahan suhunya dari 37 menjadi 25, 37 dikurang 25. Kalau kalian hitung, ini menjadi 50, 40 kalau nggak salah. Jadi udah kita hitung. Benar nggak segitu? Coba hitung lagi. 12 kali iya, 5040. Satuannya joule ya, karena 4,2 joule di sini. Jadi satuannya joule di sini. Nah, ini kalornya ini. Nah, sekarang mencari delta H-nya bagaimana? Mencari delta H-nya, kita harus tahu berapa mol yang involved. Nah, kalau kita mau tahu berapa molnya, kita harus tuliskan reaksinya. Reaksinya gimana? H2SO4 ditambah CaOH2 menghasilkan CaSO4 ditambah 2H2O. Ini reaksinya, teman-teman. Nah, kita lihat berapa mol ini? Ini 50 cm3 1 molar, berarti 50 milimol ya. Di sini 50 milimol. Di sini juga 50 milimol sama, karena sama 50 cm3 1 molar. Nah, ini hasilnya ngikutin koefisien. Koefisien sama-sama 1, berarti di sini 50 milimol. Nah, ini koefisiennya 2, berarti menjadi 100 milimol air. Nah, 100 milimol itu kalau kita convert menjadi mol, 0,1 mol. Nah, ini yang akan kita gunakan. Karena biasanya kalau untuk Q simple ini, reaksi netralisasi, delta H-nya itu akan sama dengan minus Q per N. N-nya itu N apa? N air, teman-teman. Jadi per mol air gitu. Jadi bukan N-nya si H2SO4 atau CaOH2, tetapi mol air nih yang terakhir yang akan kalian pakai sebagai perhitungan delta H. Dan rumusnya delta H sama dengan minus Q. Kenapa minus Q? Artinya energi dikeluarkan di sini. Energi dikeluarkan sebanyak Q, tetapi harus dibagi lagi dengan jumlah mol airnya. Jadi per mol air gitu. Delta H itu artinya per mol air. Untuk reaksi netralisasi. Karena di sini tidak koefisiennya beda ya, tidak satu, maka kita harus bagi dengan jumlah mol air yang bereaksi. Nah, berarti kalau ini nanti kita akan dapatkan Q-nya 50-40 dibagi 0,1, maka kalian dapatkan 50-400 Joule atau sama dengan 50,4 kilojoule. Itu pengerjaan seperti itu. Nah, kalau key bomb gimana? Nah, kalau key bomb beda lagi. Key bomb nanti ada dua berarti. Kalau key bomb, key kalorimeter bomnya, berarti ada key kalorimeternya ya. Key kalorimeternya ada lagi. Key kalorimeter akan sama dengan C kalorimeternya dikali delta T perubahan dari kalorimeternya. Jadi kalau kita anggap nih bom ya, ini ada perubahan juga pada beakernya ini. Beakernya ini perubahannya delta T juga, berubah suhunya pastinya beda dengan perubahan suhu dalam air. Dan beaker juga mempunyai kalor jenis, yaitu CP, itu biasanya dikasih di soal. Nah, ini nanti ditambahkan baru. Q total adalah tadi Q system ditambah Q kalorimeter. Untuk yang bom ya, bom kalorimeter. Tapi jarang keluar biasanya kalau bom kalorimeter. Biasanya yang keluar yang di simple kalorimeter. Bapak, saya mau tanya, Pak.
Ya, Itu yang delta H sama dengan minus Q per N H2O itu kan di soalnya tuh ada minusnya, Pak. Kenapa di sini jawabannya nggak ada minusnya, Pak? karena di soalnya itu sudah tertulis begini. Mana di soalnya? Karena soalnya sudah tertuliskan gini kan? Oh, deltanya ada minusnya di sini. Ini salah saya tadi ya. Ini harusnya ada minusnya di sini. Kan ada minus nih. Ini ada minus, minus, minus. Benar jadinya. Minus 50,4 jadinya. Jadi kurang tanda minusnya ya saya. Di sini kan rumusnya ada minusnya, berarti di sini ada minus, minus, minus. Kalau Q nggak bisa minus ya. Ya. Kalau Q itu nggak bisa minus, dia harus positif. Q itu kalor nggak bisa positif. Delta H yang bisa minus, maka ketika masukkan rumus ini harus ditambahin depannya minus. Minus Q per NH2O, maka hasilnya minus, minus, minus. Gitu. Jadi nilai Q itu nggak bisa minus, yang bisa minus delta H, perubahannya bisa minus, tapi kalau kalor nggak bisa minus. Kalor minus itu nggak ada maknanya. Tapi kalau perubahan kalor minus itu ya, artinya kalau perubahan kalor minus artinya ada yang dikeluarkan kalornya. Oke? Nanti setelah ini, setelah kalorimeter yang banyak itu Hess law ya. Hess law itu banyak variasi soalnya. Hess law. Setelah Hess law nanti ikatan energi. Ikatan energi juga nggak terlalu banyak variasi soal, mungkin 2-3 variasi soal. Kalau kalian sudah bisa memahami itu mudah. Nah kalau ini entalpi variasi soalnya di molnya sebenarnya, permainan reaksinya. Jadi kalau dia di sini 2 mol, di sini berapa mol, perbandingan molnya. Jadi kemampuan stoikiometri kalian sangat penting di sini. Kalau kemampuan energinya ya gitu-gitu aja rumusnya. Cari delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Jadi yang perlu dipahami adalah menyambungkan dengan stoikiometrinya gitu. Yang harus kalian bisa pahami. Cukup ya untuk hari ini, waktunya juga sudah habis. Jadi kita bisa sambung lagi minggu depan ya kalau nggak salah weekly-nya ya. Ya masih ada waktu 1 minggu, kalian kalau mau tanya silakan boleh. Nggak mesti harus Zoom juga, bisa WhatsApp. Kirim aja kalau ada soal yang nggak bisa, kita bisa diskusikan sama-sama. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.